wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas Lab 12, yaitu tentang state management di check mode dan idempotent. Nah, di Lab 12 ini tujuan kita agar mahasiswa dapat menuliskan playbook untuk menambahkan VLAN dan konfigurasi interface, menjalankan playbook dengan normal mode dan check mode, membaca dan menafsirkan div, mengamati idempotensi melalui run playbook, menjelaskan konsep-konsep Ansible berdasarkan hasil praktikum. Nah, exercise-nya diminta untuk memastikan terdapat file inventory. Kita lihat yang terdapat group switch dan router. Kita buka. Kita buka file inventory. Oke, di sini dimintanya terdapat berisi group switches yang berisi S1 dan S2. Oke, di sini ada group awalnya, children-nya ada router dan switch, dan sub switch-nya di sini terdapat dua switch, yaitu S1 dan S2. Oke. Clear aja. Nice. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menjalankan modul ping melalui Ansible untuk grup A. Kita jalankan perintahnya Ansible all apa ya? Coba kita lihat dulu. Ansible all min inventory min m ping. Setelah melakukan ping ke semua perangkat, tunggu. Agak lama ya. Oke, nah ya. Sukses ya semuanya dari switch 4, switch 2, switch 1, switch 3, dan R1. Switch 6 serta switch 5 berhasil kita ping. Lalu selanjutnya pada exercise 1 diminta untuk membuat playbook VLAN at YAML yang dapat menambahkan VLAN pada grup sub switch. Jadi fokusnya adalah sub switch. Kita clear, kita ls, kita VLAN ya, kita buka VLAN. Nah, ini kan switch kan, kita dimintanya untuk sub switch. Ya, betul. VLAN 400. Oke. Itu diminta untuk menjalankan playbook. Oke. Untuk menjalankan playbook, kita inventory VLAN min. Sebenarnya kalau nggak mau pakai div nggak apa-apa, cuma kalau pakai div biar lebih mudah saja. Nah, di sini change-nya switch 1 dan switch 2. Kenapa cuma switch 1 dan switch 2? Karena kita buka nano VLAN ini hanya menambahkan di sub switch, yaitu yang dimana sub switch-nya ada di file inventory. Nah, di sini kan sub switch-nya cuma 2, jadi yang menambah VLAN 400 itu cuma 2 ada di switch 1 dan switch 2 itu. Pada output apa kata add VLAN menghasilkan chain 1? Iya, menghasilkan chain 1. Maaf.
Nah, pilih salah satu perangkat switch apakah muncul pesan div. Di sini sempat kita coba di lab kemarin, tetapi memang pada lab 12 ini pesan div ini memang tidak muncul. Kita coba dilihat di switch 1. Nggak ada nggak ada pesan div yang muncul. Kita show VLAN aja. Nah, di sini udah muncul kan VLAN 400 yang kita buat tadi. Nah, oke. Periksa running config apakah VLAN 400 sudah muncul, bagaimana membuktikannya. Nah, seperti tadi kita cek pada switch 1. Oke, mungkin kita cek lagi pada switch 2-nya karena di switch 1 dan switch 2. So, tadi nih. Oke, ada ya. Ada di VLAN 1 dan VLAN 2 400-nya. VLAN 400. Astagfirullahaladzim. Nah, coba kita lihat nih untuk membuktikan di switch 3. Oke, nggak ada kan? Berarti benar yang kebuat cuma di VLAN 1 dan VLAN 1, di switch 1 dan switch 2. Selanjutnya menjalankan check mode dan div mode. Oke, yang pertama kita diminta untuk update VLAN, update file VLAN html harusnya menjadi grup switch. Kita kenapnya kita clear ls, kita buka di VLAN. Nah, kita ubah kembali ininya hanya switch saja. Oke, nice. Oke, lalu kita jalankan playbook VLAN html pada device yang dengan VLAN html Ansible playbook inventory VLAN min itu check div. Oke, kita lihat dari setelah kita tambahkan ini harusnya change-nya bertambah ya. Lalu dia switch. Jadi VLAN 400 itu ada di semua switch, bukan cuma di switch 1 dan switch 2 aja. Kita Oke, di sini terlihat bertambah ya. Coba kita buktikan pada switch 3. Bertambah nggak VLAN-nya? Nah, benar. Bertambah. Benar. Kesalahan. Nah, ini ada ya. Ini kayaknya error deh. Coba cek lagi di switch nih. Show VLAN drive.
fatal kena fatal dan troubleshooting juga tidak ada masalah jaringan. Coba hasilnya harusnya udah ada. Nah, benar kan? uh, tadi tuh ada masalah jaringan, harusnya S berapa aja tadi? S3, S4, S6. Kita cek lagi. Oh, S4 tadi udah ada. Kita coba dilihat cek 3. Salah. Nah, udah ada kan? Oke, oh, tadi ada yang kelewat. Pada device yang belum memiliki VLAN, bagaimana isi div-nya? Nggak ada div-nya, karena pada lab ini kita div-nya memang nggak ada gitu. Pada div yang sama, sama yang belum punya device juga nggak ada div-nya. Berdasarkan hasil cek sendiri, apa yang membedakan cek mode dan normal mode. Nah, kalau normal mode itu cuma konfigurasi aja. Kalau misalkan cek mode itu untuk kayak mengira-ngira apa perlu perubahan itu terjadi atau enggak. Oke. Tadi kan udah yang pertama kita jalanin, yang terus udah kita jalanin yang kedua. Ini ada yang mana ya? Ada valid beberapa soketnya ini kayaknya troubleshooting kayak ini. Kalau nggak salah tadi karena masalah jaringan juga kayak gitu deh jadinya. Kan seharusnya ini kalau jalankan kedua kali ini oke semua karena dia sudah tidak melakukan perubahan apapun karena tadi ada masalah jaringan, jadi dia tampilnya seperti ini. Oke, perubahan digunakan dari hasil Anda. Jadi idempotensi itu playbook yang bisa dijalankan berulang-ulang. Oke, konfigurasi keempat buat playbook interface config.yaml. Kita lihat di kita clear dulu aja ya. Untuk kita buka nano interface.yaml. Nah, di sini adalah kita akan set konfigurasi dari switch yang Ethernet 1, Ethernet 0/1 gitu. Oke, kita coba jalankan untuk ls. Ini Ansible, ini ganti interface YAML. Oke. Tunggu. Ini memang agak lama ya keluarnya, karena harusnya sih enggak.
Oke, memang agak lama ya. Nah, violet juga nih, connect ke soketnya. Enggak, ini, jalan. Coba kita jalanin untuk yang kedua ya. Jelas, yang pertama, terjadi perubahan pada switch-nya karena kita mengaktifkan interface Ethernet 011. Kita lihat sama juga ternyata. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, tetap pakai partition constraints. Artinya memang dicoba beberapa kali pun karena memang ada masalah jaringan ya dia. Jadinya gak kesambung. Itu juga valid. Oke, yang berhasil cuma S1. Oke, oke teman-teman, ini seharusnya dia udah oke semua ya. Mungkin karena ada masalah jaringan ini dia jadinya valid dan change-nya 1 gitu. Harusnya dia udah yang dijalanin kedua kali dia udah nggak ada change-nya lagi. Oke, bagaimana perilaku Ansible ketika konfigurasi menggunakan parents dibandingkan tanpa parents? Jadi dengan parents yaitu atau dengan interface 011 Ansible memastikan baris line dimasukkan di bawah kontak interface itu. Sedangkan tanpa parents kita harus menuliskan tanpa parents itu harus menulis konteks sendiri gitu dan lebih rawan penempatannya kurang rapi. Lalu berdasarkan hasil cek mode nih, berdasarkan hasil cek mode dan div pada VLAN, jelaskan apa yang dimaksud state management. Yaitu state management adalah Ansible yang bekerja berdasarkan hasil yang diinginkan gitu. Bandingkan kondisi sekarang atau kondisi targetnya. Lalu memutuskan perlu terjadi perubahan atau tidak. Dengan merujuk output Anda, jelaskan bagaimana Ansible memutuskan apakah sesuatu harus berubah atau tidak. Jadi berdasarkan perbandingan konfigurasi yang ada di device dengan konfigurasi yang playbook, belum adanya itu dia di change-nya gitu. Kalau misalkan ada change-nya 1, kalau belum ada change-nya 0. Oke, 16. Gunakan contoh dari device menjalankan playbook pertama kali itu 0. Oke-nya itu 0 karena belum ada perubahan, change itu 1. Kalau menjalankan yang kedua kali itu harusnya change-nya itu 0, yang oke-nya itu berubah jadi 1 sesuai yang dijalankan. Kalau untuk menjalankan playbook dalam check mode itu untuk memperlihatkan lebih lanjut. Dan 7, pemanfaatif dalam deployment konfigurasi jaringan. Nah, manfaatnya adalah untuk melihat lebih tepatnya baris mana yang akan dihapus atau ditambah pada saat deploy dan mengurangi risiko salah konfigurasi karena bisa lihat review perubahan. Mungkin cukup sekian video saya pada lab 12 ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam praktikum maupun dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.